Polisi selesai memeriksa, melihat kembali ke orang lain, dia sama sekali tidak terlihat seperti pembunuh. Jadi dia segera diizinkan masuk ke aula. Pembunuh itu tiba di ruang yang telah dipesan dan melepas penyamaran di kakinya. Menggosok paha yang sudah lama kesemutan. Selanjutnya, amati situasinya. Aula itu dipenuhi banyak tentara untuk menjamin keselamatan presiden. Kavaleri mengepung aula, dan setiap atap di sekitarnya memiliki penembak jitu. Gunakan pesawat dan tank untuk berjaga. Sistem keamanannya sangat ketat. Namun presiden belum tiba di ruang konferensi. Pembunuh itu mengeluarkan bagian senjata yang disembunyikan di dalam tongkat. Pemasangan K-98 sangat mahir dan lancar. Kemudian letakkan kursi di atas meja, pasang senjata dan tunggu kedatangan presiden. Nama pembunuhnya adalah Jekyll, seorang pembunuh tingkat tinggi yang diundang kembali oleh pemimpin kudeta dengan sejumlah besar uang. Saya dengar prestasi orang ini di dunia 100%. Dia berburu dan mati di tengah malam, dan Raja Neraka tidak dapat bertahan pada jam kelima. Ketika dia mengetahui bahwa misinya adalah membunuh Presiden Charles de Gaulle, Jekyll menawarkan harga setinggi $3 juta. Anda masih harus membayar setengahnya di muka. Lakukan ini hanya sekali dalam hidup Anda. Setelah tentara kudeta berdiskusi, mereka pun setuju. Jekyll memulai rencana pembunuhannya. Dia pergi ke kuburan dan menemukan orang mati yang mirip dengannya. Menyamar sebagai anggota keluarga almarhum untuk menyelidiki berkas tersebut, dan memanfaatkan informasi tentang identitas almarhum. Menyamarkan dokumen identifikasi yang berguna. Keesokan paginya, dia pergi ke rumah sahabatnya, seorang insinyur mesin. Katakanlah Anda membutuhkan senjata penembak jitu sederhana dengan kerusakan yang kuat. Nyaman untuk dibawa, Anda juga perlu memasang peredam. Jarak tembak harus mencapai 500 yard. Dengan sangat cepat, teman tersebut menyelesaikan pembuatan senapan snipernya. Senjata ini ringan dan mudah dibawa, serta mudah dirakit. Bahkan menarik pelatuknya pun tidak ada efek mundurnya. Jekyll sangat puas dan ingin menguji tingkat mematikan senjata tersebut. Dia berkendara ke pinggiran kota. Gambarlah sebuah simbol pada semangka, lalu gantungkan pada dahan pohon yang tingginya lebih dari 600 meter. Berikutnya adalah tahap pengujian. Saya hanya melihatnya mengikat tali ke pohon dan memegang senapan sniper melalui tali. Terakhir bungkus beberapa kali, tali itu berubah menjadi rak senjata sederhana. Melalui jendela bidik 8X, lihatlah bagian tengah semangka. Pada tembakan pertama, jarak posisi menekan terlalu jauh. Jadi dia menyesuaikan jendela bidiknya sedikit. Kemudian lihat bagian tengahnya dan tekan semangka tersebut. Namun pelurunya masih sedikit menyimpang ke kiri. Dia kembali menggunakan obeng untuk mengatur jendela bidik kedua kaki kanan. Benar saja, dia langsung mencapai sasarannya. Dia segera mengeluarkan granat, menarik pinnya dan memasukkannya. Terakhir, lihatlah semangka. Dia akan membunuh Presiden Prancis di parade militer 3 hari kemudian. Namun badan-badan intelijen Prancis semuanya berpangkat tinggi. Para penjaga juga memiliki reputasi ketat. Meskipun pistolnya sangat nyaman untuk dibawa. Agar lebih nyaman, ia menggunakan gergaji untuk memotong sebagian pipa knalpot mobil. Bungkus rapat senapan sniper yang sudah dibongkar, lalu pasang ke dalam pipa knalpot yang sudah digergaji. Terakhir, las kembali pipa knalpot. Esokan harinya dia langsung meluncur ke Prancis. Namun begitu dia tiba di Prancis, keberadaannya diketahui. Badan intelijen mengetahui bahwa seorang pembunuh bernama Jekyll telah menyelinap ke negara tersebut. Bersiaplah untuk membunuh presiden. Selidiki juga informasi tentang orang mati dan samarkan paspor untuk masuk ke negara tersebut. Pemimpin kudeta menghubungi Jekyll, pesannya bocor. Permintaan untuk membatalkan rencana. Tapi sebagai pembunuh kelas atas, bagaimana dia bisa mengabaikannya? Untuk menyelesaikan tindakan, dia memimpin upacara parade. Amati dan temukan lokasi pembunuhan yang cocok. Memutuskan untuk menginap di hotel seberang. Atap adalah lokasi pembunuhan yang paling cocok. Dia membeli jas itu lagi di pinggir jalan, dan beberapa medali militer palsu. Pada malam hari dia mengecat rambutnya menjadi putih. Keesokan harinya, dengan menyamar sebagai tentara, dia pergi ke kamar yang telah dipesan. Kemudian letakkan kursi di atas meja, dan terakhir isi pistolnya. Bersamaan dengan bunyi trompet, banyak kendaraan lapis baja dan tentara bermunculan. Presiden Charles de Gaulle juga duduk di dalam mobil. Kemudian parade resmi dimulai. Jekyll siap beraksi kapan saja. Saat ini, Kepala Departemen Intelijen tiba di lokasi kejadian. Dia menerima informasi bahwa Jekyll telah menyelinap ke aula. Apakah patroli polisi melihat tentara yang cacat? Mengetahui situasinya, keduanya lari ke hotel. Presiden Charles de Gaulle muncul di jendela bidik. Jekyll dengan cepat menarik pelatuknya. Secara kebetulan, Presiden berhasil menghindari tembakan tersebut. Jekyll hendak menembak lagi, ketika Kepala Departemen Intelijen mendobrak pintu. Jekyll berbalik dan menembak mati petugas patroli itu. Saat dia sedang mengisi ulang, pemimpin mengambil pistol dan menembak mati Jekyll.
Begitu saja misinya berakhir dengan kegagalan. Film ini berdasarkan kisah nyata. Presiden Prancis Charles de Gaulle dibunuh 30 atau 40 kali dalam hidupnya. Dan setiap saat dia mampu mengubah bahaya menjadi